Dalam cerita horor detektif video part 1 yang tayang terdahulu, tim investigasi yang dipimpin Direktur Kejahatan Khusus Kodam Jatim, Kolonel Zulfikar Sutanto, berhasil menangkap pencuri di rumah korban pembunuhan, Warok Rahadian Singo Menggolo. Pencuri itu akan membawa kabur sebuah topeng reog yang sangat tua milik korban. Karena itu, Zulfikar meyakini pencuri itu memiliki hubungan dalam kasus pembunuhan Rahadian, sehingga harus dibawa ke markas Kodam Jatim di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, untuk proses interogasi. Setelah melakukan perjalanan dari Ponorogo menuju markas Kodam Jatim, tepat pukul 10 malam, Zulfikar didampingi Letnan Abimanyu, Letnan Amira, dan Jaksa Claudia melakukan interogasi terhadap pencuri yang ditangkap di rumah Rahadian Singo Menggolo. Penyusup itu duduk di ruang interogasi kejahatan khusus. Wajahnya masih meringis menahan rasa sakit akibat luka tembak di kakinya. Nama. Suara Zulfikar terdengar dingin dan tegas. Pria itu diam. Melihat kesombongan penyusup itu, Abimanyu langsung menekan luka tembaknya dengan keras, membuat pria itu mengerang kesakitan. Aku ulangi, siapa namamu? Danu. Danu Wisesa, jawabnya dengan suara serak. Zulfikar menyandarkan tubuhnya ke kursi. Baik, Danu. Kau masuk ke rumah Rahadian, menggeledah barang-barangnya, dan mencoba kabur. Apa yang kau cari? Danu menatap ke arah mereka dengan senyum samar. Kalian pikir kalian bisa menghentikan ini? Aku hanya menjalankan tugas. Claudia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tugas dari siapa? Danu tetap bungkam. Abimanyu melirik ke arah Zulfikar, meminta izin untuk bertindak lebih keras. Namun, sebelum Zulfikar memberikan perintah, Amira menaruh topeng reog tua yang ditemukan di rumah Rahadian ke atas meja. Topeng ini, mengapa kau mengincarnya? Ekspresi Danu berubah. Dia menatap topeng itu dengan ketakutan. Jangan sentuh itu terlalu lama, bisiknya. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Kau bisa mulai menjelaskan, kata Claudia dengan nada dingin. Danu menarik napas dalam, lalu menatap mereka satu persatu. Topeng itu bukan sekadar properti kesenian. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Rahadian mati karena menemukannya. Kalian pikir ini semua kebetulan? Dr. Nikolai Gunawan mengamati topeng tua yang diletakkan di bawah cahaya ultraviolet. Rangga Tejamurti berdiri di sampingnya, mencatat setiap temuan. Ini bukan topeng biasa, ujar Nikolai. Dari analisis awal, kayu yang digunakan berasal dari pohon jati berusia ratusan tahun. Tapi yang lebih aneh, ada lapisan bahan kimia yang sangat langka di permukaannya. Rangga menyipitkan mata. Apa maksudmu? Nikolai mengambil alat pemindai dan menunjukkan hasilnya. Ada jejak arsenik dan belerang di dalam serat kayu. Jika ini mengenai kulit manusia dalam waktu lama, bisa menyebabkan halusinasi atau bahkan kematian perlahan-lahan. Rangga mengusap dagunya. Apakah mungkin ini ada hubungannya dengan kematian Rahadian? Sangat mungkin. Jika dia sering menyentuh topeng ini, bisa jadi racun tersebut sudah terserap ke dalam tubuhnya selama berbulan-bulan. Namun, itu belum cukup menjelaskan bagaimana dia mati begitu mendadak. Nikolai lalu menyoroti bagian ukiran mata topeng. Dan lihat ini. Ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Rangga menajamkan pandangannya. Di balik ukiran rumit mata topeng, ada aksara Jawa kuno yang tampak samar. Warisan terakhir Sang Warok. Hanya darah yang dapat membangkitkannya. Rangga menelan ludah. Ini bukan sekadar benda kuno. Ini adalah bagian dari ritual.
Zulfikar kembali menatap Danu. Rahadian Singomenggolo menemukan sesuatu yang seharusnya tersembunyi, bukan? Danu mengangguk perlahan. Dia membaca sesuatu yang tidak seharusnya dia baca. Dia menemukan kode dalam tarian reok, dalam gerakan para warok. Itulah mengapa dia harus mati. Amira menyela, siapa yang membunuhnya? Danu terkekeh. Kalian tidak akan menemukannya. Mereka sudah ada jauh sebelum kalian lahir. Zulfikar menatapnya tajam. Siapa mereka? Danu tersenyum tipis, lalu berbisik, mereka yang menjaga rahasia. Mereka yang menulis sejarah tanpa tinta. Sejenak, ruangan itu terasa dingin. Zulfikar berdiri, menatap ke arah Amira dan Abimanyu. Kita harus kembali ke Ponorogo. Segera. Abimanyu mengangguk. Sepertinya kita baru saja membuka kotak Pandora. Tepat pukul 3 pagi, Jeep Wrangler hitam yang dikemudikan Zulfikar dengan penumpang Rangga Tejamurti, Letnan Abimanyu, dan Letnan Amira melaju menembus jalanan sepi menuju Ponorogo. Jalanan saat itu masih pekat, hanya suara deru mesin yang terdengar di antara mereka. Rangga menatap keluar jendela, pikirannya terus memutar ulang kata-kata dan Wisesa di ruang interogasi. Mereka yang menjaga rahasia. Mereka yang menulis sejarah tanpa tinta. Apa maksudnya? Gumam Rangga. Abimanyu, yang duduk di kursi depan, menoleh. Apa maksud siapa? Danu, Rangga menjawab. Kalau dipikir-pikir, tarian reok memang penuh simbol dan makna tersembunyi. Tapi, apakah benar ada sesuatu yang lebih dari sekadar seni pertunjukan? Zulfikar, yang menyetir dengan fokus, berujar. Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa. Jika Rahadian menemukan sesuatu yang bertentangan dengan versi resmi, maka dia merupakan ancaman. Amira menyandarkan kepalanya ke kursi. Tapi kita masih belum tahu siapa yang menganggapnya sebagai ancaman. Siapa yang ingin membungkamnya? Sejenak, suasana dalam mobil kembali sunyi. Tiba-tiba, ponsel Zulfikar berbunyi. Dia menekan tombol speaker. Kolonel, ini Nikolai. Ada perkembangan? Aku menemukan sesuatu yang mungkin menarik perhatian kalian. Dari analisis serat kayu topeng yang kalian bawa, ditemukan unsur logam langka yang hanya ada di satu tempat di Indonesia. Sebuah kawasan hutan di perbatasan Ponorogo dan Pacitan. Mata Zulfikar menyipit. Hutan mana? Hutan Waturemo. Dan ada satu lagi, aku menemukan sidik jari lain di topeng itu, bukan hanya milik Rahadian. Ini sidik jari seseorang yang sudah lama dinyatakan hilang, atau mungkin sudah dianggap mati. Rangga mencondongkan tubuhnya ke depan. Siapa? Nikolai menarik napas. Damar Panuluh. Semua mata saling berpandangan. Siapa itu? Tanya Amira. Nikolai menjelaskan, Damar Panuluh adalah seorang budayawan dan peneliti sejarah Jawa. 10 tahun lalu, dia menghilang tanpa jejak saat meneliti asal-usul reok Ponorogo. Banyak spekulasi dia dibunuh, tapi tak ada bukti. Kini, sidik jarinya ada di topeng yang menjadi penyebab kematian Rahadian. Suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang. Apakah mungkin Damar Panuluh masih hidup? Tanya Abimanyu. Zulfikar mengepalkan tangan di setir. Kita harus mencari tahu. Tujuan kita sekarang berubah. Kita tidak hanya menyelidiki pembunuhan Rahadian, tapi juga mencari orang yang seharusnya sudah mati. Matahari mulai merayap di Cakrawala saat tim tiba di desa Waturemo, sebuah desa kecil di pinggiran hutan.
Desa itu tampak sepi. Hanya ada beberapa rumah kayu tua dan warung kecil yang belum buka. Saat mereka keluar dari mobil, seorang lelaki tua berbalut sarung dengan ikat kepala mendekati mereka. "Sampean bukan orang sini," ujarnya dengan suara dalam. Zulfikar melangkah maju. "Kami sedang mencari informasi tentang hutan Watu Remuk. Mungkin panjenengan bisa membantu?" Lelaki tua itu memandang mereka tajam. "Hutan itu bukan tempat untuk orang asing. Apa yang sampean cari di sana?" "Jejak seseorang bernama Damar Panuluh," kata Rangga. Sekelebat ekspresi ketakutan melintas di wajah lelaki tua itu. Dia menoleh ke kanan dan kiri, seolah memastikan tak ada yang menguping. "Pergilah dari sini sebelum terlambat." Dia berbalik dan berjalan cepat ke dalam rumahnya, menutup pintu rapat-rapat. Abimanyu bersiul pelan. "Baiklah." Itu tidak mencurigakan sama sekali. Amira melipat tangan. Orang-orang di sini jelas menyembunyikan sesuatu. Zulfikar menatap ke arah hutan di kejauhan. Tidak peduli seberapa dalam mereka menyembunyikan rahasia, kita akan menemukannya. Dengan langkah mantap, mereka bergerak menuju hutan Watu Remuk, tanah yang menyimpan misteri sejak zaman dahulu. Kabut pagi masih menyelimuti pepohonan ketika Kolonel Zulfikar, Rangga, Letnan Abimanyu, dan Letnan Amira tiba di tepi hutan Watu Remuk. Hutan ini lebih lebat daripada yang mereka duga. Pepohonan besar menjulang tinggi, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, seolah hendak menangkap siapa saja yang berani melangkah masuk. "Ada yang merasa seperti diawasi?" bisik Amira sambil menatap ke dalam hutan. Rangga menghela napas. "Kalau tidak ada, justru itu yang aneh." Zulfikar melirik arlojinya. "Kita tak punya banyak waktu. Ayo jalan." Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki hutan. Daun-daun yang gugur di tanah meredam suara langkah mereka. Semakin jauh masuk, semakin sunyi keadaan sekitar. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya keheningan yang mencekam. "Hutan ini terlalu sepi," gumam Abimanyu. "Biasanya hutan masih punya suara-suara alam. Ini mati." Amira merapatkan jaketnya, merasa ada hawa dingin yang tidak wajar. Rangga mengamati sekeliling. Dulu, Damar Panuluh hilang di hutan ini. Jika dia masih hidup, mungkin dia bersembunyi di tempat tertentu. Zulfikar mengangguk. "Kita cari petunjuk." Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka menemukan sebuah gubuk kayu tua yang hampir tertutup semak belukar. Pintu gubuk itu sedikit terbuka, memperlihatkan bagian dalam yang gelap dan berdebu. "Ada yang tinggal di sini?" tanya Abimanyu, waspada. Rangga maju lebih dulu, mendorong pintu hingga terbuka sepenuhnya. Matahari yang masuk memperlihatkan isi ruangan, rak buku yang berantakan, meja penuh gulungan kertas, dan jejak kaki di lantai berdebu. "Seseorang baru saja ada di sini," kata Amira sambil menunjuk jejak kaki yang mengarah ke pintu belakang. Rangga mengambil salah satu gulungan kertas dan membukanya. Itu adalah peta tua dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya. "Apa ini?" gumamnya. Zulfikar mengambil satu lembar catatan di atas meja, membacanya dengan suara pelan. "Jika kau menemukan ini, berarti aku masih hidup." Tapi mereka terus memburu. Rahasia reok harus tetap tersembunyi, atau akan ada lebih banyak kematian. Nama di bawahnya membuat mereka semua terkejut. Damar Panuluh. "Dia masih hidup," bisik Abimanyu. Sebelum ada yang sempat berkata lebih jauh, terdengar suara langkah cepat di luar gubuk.
Brak! Pintu belakang terbuka, seseorang melesat keluar menuju hutan. Kejar dia! Seru Zulfikar. Tanpa membuang waktu, mereka berlari keluar, mengejar sosok misterius yang mungkin adalah Damar Panuluh, atau seseorang yang tidak ingin mereka menemukan kebenaran. Sosok misterius itu berlari menerobos semak-semak, menghindari dahan-dahan rendah dan akar pohon yang mencuat dari tanah. Zulfikar, Rangga, Letnan Abimanyu, dan Letnan Amira mengejarnya tanpa ragu. Langkah mereka menghentak tanah lembab, menimbulkan suara gemertak daun kering yang terinjak. "Jangan biarkan dia kabur," seru Zulfikar, suaranya menggelegar di tengah kesunyian hutan. Abimanyu yang paling cepat di antara mereka, mempercepat larinya. Dia hampir bisa meraih bahu sosok itu, tapi tiba-tiba orang itu melompat ke samping, berguling di tanah, lalu berlari ke arah yang berlawanan dengan kelincahan yang mencurigakan. "Dia tahu medan ini dengan baik," kata Amira, terengah-engah. Rangga mengamati gerakan buruan mereka. Dia bukan orang sembarangan. Gerakannya seperti seseorang yang terlatih bertahan hidup di hutan. Tiba-tiba, terdengar suara peluit panjang di kejauhan. "Itu isyarat," kata Zulfikar tajam. Seolah menjawab panggilan itu, sosok yang mereka kejar berbelok tajam ke arah kanan, menuju sebuah jalur yang lebih lebat. Abimanyu nekat menerjang ke depan, mencoba menubruknya, tetapi lawannya lebih gesit. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu berputar dan menendang Abimanyu tepat di dada, membuatnya jatuh terguling ke tanah. "Sial!" Abimanyu mendesis, menahan sakit di tulang rusuknya. Sosok itu kembali berlari, tetapi sebelum ia bisa pergi lebih jauh, terdengar suara letusan pistol. Dor! Sebuah peluru menghantam batang pohon di depan sosok itu. Dia berhenti sejenak, terkejut. Zulfikar menodongkan pistolnya. "Jangan bergerak." Angkat tangan. Orang itu berdiri diam, seolah mempertimbangkan akan melawan atau menyerah. Saat itulah, Rangga melihat wajahnya lebih jelas. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan janggut kasar dan rambut yang mulai beruban. Pakaiannya lusuh, tetapi matanya penuh kewaspadaan. Rangga terkejut. "Damar Panuluh?" Pria itu tidak langsung menjawab. Napasnya memburu, tapi sorot matanya tajam. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara parau. Zulfikar menyimpan senjatanya perlahan. "Kami ingin tahu kebenaran tentang kematian Rahadian Singomenggolo. Jika kau Damar Panuluh, kau orang yang paling tepat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Damar menatap mereka dengan waspada, lalu menggeleng pelan. "Kalian terlambat. Semua sudah terlanjur terjadi. Apa maksudmu?" Rangga menyipitkan mata. Damar menarik napas panjang sebelum berbisik, "Rahadian tidak mati karena orang biasa. Dia dibunuh sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan kembali." Hening sejenak. Angin berdesir di antara pepohonan, membawa hawa dingin yang merayapi tulang. "Apa yang kau maksud, Damar?" tanya Amira, hatinya berdebar. Damar menatap mereka satu persatu sebelum berkata dengan nada rendah, "Rahasia reok yang sesungguhnya, bukan hanya tentang tarian. Ini tentang kutukan yang telah tidur selama ratusan tahun. Dan sekarang, seseorang telah membangunkannya." Mereka semua merasakan ketegangan yang makin menyesakkan. Zulfikar menyilangkan tangan di dadanya. "Kalau begitu, kau harus membantu kami menghentikan ini sebelum lebih banyak nyawa melayang." Damar menggeleng pelan. "Aku tidak bisa. Aku sendiri sedang diburu."
Oleh siapa? Tanya Rangga. Damar menatap mereka dengan sorot mata penuh ketakutan. Oleh mereka yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Mereka akan membunuh siapa saja yang terlalu dekat dengan rahasia ini. Jika kalian tetap di sini, kalian juga bisa menjadi korban berikutnya. Hening menyelimuti mereka. Apakah kasus ini benar-benar hanya tentang pembunuhan biasa? Atau ada kekuatan gelap yang sedang bermain di balik layar? Hening menyelimuti kelompok itu. Damar Panuluh masih berdiri kaku, matanya liar memindai sekitar, seakan takut sesuatu akan muncul dari balik pepohonan. Siapa yang memburumu, Damar? Tanya Zulfikar dengan nada tegas. Damar menelan ludah. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa rahasia reok harus tetap terkubur. Sekelompok warok tua, dan seseorang yang lebih berbahaya dari yang bisa kalian bayangkan. Letnan Amira menyipitkan mata. Seseorang? Damar mengangguk perlahan. Seorang dalang bayangan. Dia bukan warok, tapi dia memiliki kendali atas mereka. Dia yang menarik tali dari balik layar, memastikan tidak ada yang berani menggali lebih dalam. Siapa namanya? Rangga bertanya, penasaran. Damar menggeleng. Aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku menyebut namanya di tempat ini, dia akan tahu. Zulfikar menatapnya dengan tajam. Dengar, Damar. Rahadian sudah mati. Dan kematiannya bukan sekadar pembunuhan biasa. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan warisan reok, kau harus memberi kami petunjuk. Damar tampak ragu. Tapi akhirnya, dia mendesah panjang. Baiklah. Aku akan membawa kalian ke tempat di mana semuanya bermula. Ke makam yang tidak pernah diziarahi. Semua saling bertukar pandang. Makam siapa? Tanya Letnan Abimanyu. Damar menatap ke arah utara hutan. Makam Singo Barong yang asli. Yang tidak pernah diceritakan dalam pertunjukan reok Ponorogo. Mereka berjalan hampir setengah jam melewati jalur hutan yang kian gelap dan lembab. Tak ada sinar matahari yang bisa menembus rimbunnya dedaunan di atas kepala mereka. Udara di sini terasa lebih dingin, lebih berat. Ini seperti hutan yang terisolasi dari dunia luar, gumam Amira sambil mengusap kedua lengannya yang merinding. Damar berhenti di depan sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Akarnya mencengkeram tanah seperti tangan-tangan raksasa yang mencoba keluar dari bawah bumi. Kita sudah sampai, katanya. Di balik pohon beringin itu, tampak sebuah batu nisan besar yang hampir tertutup lumut. Tulisan di atasnya nyaris tak terbaca, tetapi Damar menunjuknya dengan yakin. Inilah makam Singo Barong yang sesungguhnya. Zulfikar melangkah maju, memperhatikan batu nisan itu. Singo Barong? Bukankah dia hanya tokoh dalam kisah reok? Damar menghela napas. Itulah yang semua orang ingin kalian percayai. Tapi kenyataannya, dia benar-benar ada. Dan kematiannya adalah awal dari kutukan yang masih berjalan hingga hari ini. Rangga merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang terjadi pada Singo Barong? Damar menatap mereka satu persatu sebelum berbicara dengan suara lirih. Dia dihukum mati karena sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Sesuatu yang melibatkan ilmu hitam dan pengkhianatan terhadap warok-warok terdahulu. Suasana menjadi semakin tegang. Jadi, kematian Rahadian Singo Menggolo ada hubungannya dengan ini? Tanya Abimanyu. Damar menatap nisan itu dengan sorot mata penuh kesedihan. Rahadian tahu terlalu banyak.
Dia mencoba membuka kebenaran tentang asal-usul reog yang sebenarnya, dan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dilakukan. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di balik pepohonan. Zulfikar langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Amira dan Abimanyu meraih pistol mereka. "Kita tidak sendirian," bisik Amira. Damar tampak ketakutan. "Mereka menemukan kita." "Siapa?" Rangga bertanya, tapi sebelum Damar sempat menjawab, sebuah suara berat menggema dari kegelapan hutan. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Sebuah bayangan muncul di antara pepohonan. Sosok pria berjubah hitam dengan topeng kayu berukir, menyerupai wajah singa. Zulfikar langsung mengangkat Glock kesayangannya. "Siapa kau?" Pria itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, suara nyaring mulai terdengar dari berbagai arah. Langkah kaki berat dan suara deru napas seperti binatang yang terkurung. "Warok-warok penjaga kutukan," bisik Damar dengan suara bergetar. "Kalian harus pergi sekarang juga." Dan saat itu juga, dari balik pepohonan, muncul sekelompok pria berpakaian serba hitam, dengan mata yang bersinar merah dalam kegelapan. Pertarungan di hutan pun dimulai. Suasana di sekitar makam Singo Barong berubah drastis. Ranting-ranting kering bergerak di bawah pijakan kaki para warok bayangan, yang perlahan muncul dari balik pepohonan. Mata mereka bersinar merah, menembus kegelapan hutan yang lembab. "Mundur, semuanya," perintah Zulfikar. Amira dan Abimanyu bergerak cepat, membentuk posisi defensif. Claudia dan Nikolai yang tidak bersenjata, berlindung di balik akar pohon beringin tua. Sementara itu, Rangga mencengkeram kamera saku di tangannya, bersiap menangkap apapun yang terjadi. Mereka manusia, atau gumam Rangga, merasakan bulu kuduknya meremang. Damar Panuluh berdiri gemetar. Mereka adalah warok-warok lama yang seharusnya sudah mati. Tapi seseorang membangkitkan mereka. "Bodoh!" Pria bertopeng kayu yang berdiri di depan gerombolan warok menggeram marah. Suaranya berat, bergema seperti suara guntur yang tertahan. "Tidak ada yang boleh menyebut nama itu di sini." Zulfikar menatap tajam. "Nama siapa?" bentak Zulfikar dengan mata mengancam. Pria bertopeng tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya. Seketika, para warok bayangan bergerak. Dalam sekejap, hutan berubah menjadi medan pertempuran. Amira menembakkan pistolnya ke arah salah satu warok bayangan. Tembakan itu tepat mengenai dadanya, tapi pria itu hanya terhuyung sebentar sebelum kembali maju. "Mereka tidak terpengaruh oleh peluru biasa," seru Amira. "Sial!" Abimanyu mengumpat. Dia mengayunkan belati taktisnya, menebas ke arah salah satu warok yang menyerangnya dari samping. Luka muncul, tapi pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Zulfikar mengambil keputusan cepat. Bidik kepala mereka. Mungkin itu satu-satunya cara. Letnan Abimanyu langsung mengerahkan pistolnya ke kepala lawannya dan menekan pelatuk. Tembakan itu meledak di udara, dan warok bayangan itu ambruk ke tanah tanpa bergerak lagi. "Benar. Kepala mereka titik lemahnya," seru Abimanyu. Amira segera mengikuti strategi yang sama. 2 tembakan, dan 2 warok lainnya tumbang. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Rangga yang selama ini hanya menjadi pengamat, meraih sebilah kayu tebal dan mengayunkannya ke salah satu warok yang menyerang dari belakang. Warok itu terhuyung, lalu berbalik dengan mata merah menyala. Astaga, Rangga menelan ludah. Pria bertopeng itu mendekati Damar Panuluh, yang masih gemetar. "Kau sudah terlalu jauh, Damar. Seharusnya kau mati bersama Rahadian." Damar mencoba mundur, tapi pria bertopeng itu mengangkat tangannya. Seketika, Damar mencengkeram lehernya sendiri, seperti dicekik kekuatan tak kasat mata. "Hentikan!"
Zulfikar berteriak, menodongkan pistolnya. Pria bertopeng hanya tertawa rendah. Kalian semua tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Tiba-tiba, Nikolai yang sejak tadi bersembunyi, berlari ke arah Damar, menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Damar langsung roboh, tapi cengkeraman tak kasat mata di lehernya menghilang. Pria bertopeng itu menggeram marah. Kalian akan menyesal mengganggu keseimbangan ini. Kemudian, dengan gerakan cepat, dia melempar segenggam serbuk hitam ke tanah. Asap pekat membubung, menyelimuti seluruh area. Saat asap menghilang, pria bertopeng dan warok-warok bayangan itu lenyap. Semua terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Siapa dia? Tanya Amira, masih terengah-engah. Damar yang terbaring di tanah setelah efek suntikan Nikolai mereda, menggeleng lemah. Dia adalah penjaga rahasia reok yang sesungguhnya, dan dia tidak akan berhenti sampai semua yang mencoba membongkar kebenaran dibungkam. Zulfikar mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus menemukan siapa dia sebenarnya. Dan kita harus bergerak cepat sebelum dia membunuh orang lain. Rangga menatap makam Singobarong, yang masih berdiri tegak di bawah pohon beringin. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar legenda di sini. Dan dia bersumpah akan mengungkapnya. Bersambung.